Halo guys, sekarang kita akan mempelajari tes inventory, depression, anxiety, stress scale atau yang sering disebut DAS. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Rizky Intan Permata Hutahayan dengan NIM 23051460370 kelas PI 10. Pengertian Depression Anxiety Stress Scale atau yang sering disebut DAS adalah alat ukur psikologis yang digunakan untuk menilai tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada individu. Pengembangan alat ini pertama kali dikembangkan oleh Lovibond and Lovibond pada tahun 1995. Tujuan dari Anxiety Stress Scale dirancang bukan untuk memberikan diagnosis klinis, tetapi untuk membantu mengidentifikasi dan mengukur tingkat keparahan gejala emosional. Terdapat 3 versi DAS. Yang pertama adalah DAS 42, DAS 21, dan DAS 8, dan digunakan dalam penelitian dan praktik klinis. Nih teman-teman, lebih jelasnya dari DAS version tadi, DAS 42 adalah versi panjang dengan 42 item, dan DAS 21 versi pendek dengan 21 item, dan paling banyak digunakan oleh psikologi klinis. Sedangkan DAS 8 versi lebih ringkas dengan hanya menggunakan 8 item, dikembangkan agar lebih efisien tanpa kehilangan validitas. Baiklah, masuk ke struktur. Depresi menilai gejala seperti kesedihan, kehilangan minat, perasaan putus asa. Sedangkan anxiety atau kecemasan menilai gejala kecemasan fisiologis, panik, dan ketakutan. Dan yang selanjutnya adalah stres. Stres menilai ketegangan dan iritabilitas dan kesulitan relaksasi. Nih teman-teman, di sini ada contoh tes inventory yaitu DAS 21. DAS 21 atau Depression Anxiety Stress Scale terdapat 21 item. Adalah instrumen psikometri singkat yang digunakan untuk menilai tingkat tekanan stres, kebimbangan, anxiety, dan kemurungan depression individu dalam 7 hari terakhir. Instrumen ini terdiri dari 21 pertanyaan yang dibagi secara merata menjadi 3 skala, kemurungan 7 item, kebimbangan 7 item, tekanan 7 item, dan menjadi 21 pertanyaan atau 21 item. Nah teman-teman, selanjutnya cara penilaian dan instruksi pengisian. Menggunakan skala Likert dari 0 sampai 3 dengan pilihan 0 itu tidak pernah, 1 kadang-kadang, 2 sering, 3 sangat sering atau selalu. Kelebihannya ringkas dan mudah digunakan. Dan selanjutnya teman-teman, instruksi pengisian. Tolong didengarkan dengan cermat ya. Yang pertama, baca setiap pertanyaan dengan teliti. Yang kedua, lingkari atau tandai angka 0, 1, 2, atau 3 yang paling menggambarkan keadaan Anda selama 7 hari terakhir. Yang ketiga, tidak ada jawaban yang betul atau salah. 4. Jangan selalu lama memikirkan satu item. Jawab dengan cepat dan jujur. Baik teman-teman, kalau sebelumnya kita membahas pengertian, dispersion, struktur, deskripsi umum, dan cara penilaian dan instruksi pengisian. Dan sekarang kita akan membahas cara menghitung skor, yaitu ada 3. Yang pertama, pisahkan item berdasarkan skala, depression, anxiety, stress. Yang kedua, jumlahkan skor masing-masing skala. Contohnya nih, total skor untuk semua item dalam kategori depression itu ada 7. Begitu juga anxiety dan juga stress. Yang ketiga, kalikan total setiap skala dengan 2. Karena DAS 21 adalah versi singkat dari DAS 42. Skor dikalikan 2 untuk setara dengan standar aslinya. Interpretasi skor, tingkat keparahan setiap skala berdasarkan skor setelah dikalikan 2. Ini seperti pada gambar di layar, depression, anxiety, stress, itu setiap
skor total memiliki tingkatan-tingkatan keparahan, yaitu normal, ringan, sederhana, parah, dan sangat parah. Begitu ya teman-teman. Kelebihan dan keterbatasan Depression Anxiety Stress Scale reliable dan valid dalam berbagai konteks, ringkas dan mudah diisi, cocok untuk berbagai populasi, umum, mahasiswa, dan klinis, efektif dalam screening kesehatan mental termasuk masa pandemi COVID-19. Keterbatasannya bukan alat diagnosis, hanya screening struktur faktor dapat berbeda pada populasi tertentu. Perlu instrumen tambahan untuk diagnosis klinis. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih ya teman-teman telah menyimak materi-materi yang saya sampaikan. Mungkin dengan materi ini bisa menambah wawasan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.